Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru pembelajar. Bapak dan Ibu, seperti yang sudah saya janjikan, di akhir pelatihan saya akan berbagi kembali terkait dengan soal-soal post-test untuk materi guru belajar terkait dengan PPS-PI ya di SIM PKB ini. Di akhir modul ini ada post-test yang harus Bapak Ibu kerjakan. Jumlah soalnya adalah 25 soal, waktunya 50 menit. Anda perlu menjawab minimal 18 soal dengan benar sebagai syarat kelulusan program pelatihan ini. Jadi jika dari 25 soal ini kurang dari 18 soal yang jawab benar, maka secara otomatis Bapak dan Ibu tidak dianggap tidak lulus. Tetapi jangan takut, di LMS ini disediakan kesempatan 3 kali dalam hal mengerjakan jika Bapak dan Ibu tidak lulus. Mudah-mudahan dengan video ini saya ingin berbagi terkait dengan jawaban dari post-test ini. Tidak berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke jawaban nomor 1 di post-test guru belajar PPS PPI di SIM PKB ini. Ya, nomor 1, unit peserta desain learning salah satunya dikembangkan berdasarkan penelitian mengenai 3 jaringan yang terlibat ketika seorang belajar, yaitu jawabannya afektif, recognition, dan strategik. Nomor selanjutnya, mengganti sesuatu yang ada dalam kurikulum umum dengan sesuatu yang lain. Penggantian dilakukan karena hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh PDWK, tetapi masih bisa diganti dengan hal lain. Sama obatnya dengan digantikan. Penjelasan tersebut merupakan definisi dari model adaptasi kurikulum, ya, model substitusi. Selanjutnya, desain pembelajaran yang universal secara umum harus memenuhi kriteria berikut, yaitu inclusion, usable, dan accessible. Selanjutnya, berikut adalah cara untuk menilai kemajuan peserta didik di kelas inklusif. 1. Penyesuaian skala penilaian. 2. Observasi informal. 3. Peserta didik menilai diri sendiri. 4. Menggunakan 1 format tes baku. Nah, manakah yang sesuai dengan pernyataan di atas? Pernyataan yang sesuai adalah nomor 1, 2, dan 3. Selanjutnya, asesmen untuk mengetahui kondisi awal peserta didik, baik secara kognitif maupun non-kognitif. Manakah yang sesuai dengan pernyataan berikut? Jawabannya adalah asesmen diagnostik. Next. Nah, komponen profil belajar siswa yang menyediakan informasi tentang keterbatasan, kebutuhan, serta dukungan yang diperlukan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran adalah ya, komponen A dan juga komponen E. Nomor selanjutnya di sini nomor 7 ya. Metode atau strategi pembelajaran umum yang diberlakukan untuk peserta didik reguler tidak diterapkan untuk peserta didik penyandang disabilitas. Peserta didik tersebut memperoleh strategi pembelajaran khusus yang sesuai dengan kondisi, hambatan, dan kebutuhannya. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi. Jawabannya adalah proses pembelajaran. Assessment of learning merupakan sebutan lain untuk jenis asesmen sumatif. Terdapat perubahan dalam sistem penilaian hasil belajar yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. Dengan kata lain, peserta didik tersebut menjalani sistem pendidikan yang berbeda dengan peserta didik reguler. Perubahan tersebut bisa berbentuk penyesuaian soal, perubahan lokasi waktu, teknik cara penilaian, atau tempat penilaian. Definisi tersebut merupakan penjelasan dari modifikasi penilaian belajar.
Model evaluasi CIPO, dimensi yang digunakan untuk mengukur, menginterpretasikan, dan menilai pencapaian program disebut produk. Nah, berikut strategi pembelajaran yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan bicara. Yang pertama, posisikan wajah Anda menyamping dengan peserta didik ketika berkomunikasi dengannya. Yang kedua, memberikan contoh membuat kalimat yang benar. 3. Ajarkan model alternatif untuk bisa berbicara. 4. Ajukan pertanyaan secara tertulis dengan pertanyaan yang bisa dijawab oleh peserta didik yang bersangkutan. Nah, manakah pernyataan yang sesuai untuk berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan bicara? Yaitu 2 dan 4. Berikut adalah pernyataan yang tepat tentang identifikasi hambatan peserta didik. Ya, jawabannya, menentukan jenis disabilitas seperti peserta didik autis, laman belajar, dan jenis disabilitas lainnya. Dimensi model evaluasi CIPO yang berfungsi untuk menggambarkan dan merinci keterkaitan dengan lingkungan, kebutuhan yang belum terpenuhi, siapa yang dilayani, dan tujuan program adalah dimensi model konteks. Nah, ini ada soal ilustrasi ya. Ibu Oni, guru kelas 3 SD, melakukan identifikasi fungsional terhadap peserta didiknya. Ia memperoleh data dan informasi bahwa salah satu peserta didiknya, Yuda, sering terlihat sedih, cemas, dan nampak seperti kehilangan minat. Informasi dari orang tuanya, Yuda juga tidak suka bergaul dengan saudara-saudaranya. Lebih sering mengurung dirinya di kamar dan mudah tersinggung ataupun marah. Nah, dari data dan informasi tersebut, Ibu Oni berkesimpulan Yuda mengalami hambatan, mengendalikan emosi. Berhadapan dengan peserta didik yang mengalami hambatan fisik, strategi manakah yang paling tepat untuk Bapak dan Ibu lakukan? Ya, tentunya menghindari melakukan sesuatu yang berlebihan atau terlalu melindungi peserta didik dengan hambatan fisik. Nah, manakah strategi yang tepat saat berhadapan dengan peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran? Ini hampir sama ya dengan soal yang nomor berapa tadi. Intinya gangguan pendengaran. Ya, jawabannya adalah 1 dan 3. Next. Strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif berkaitan dengan prinsip-prinsip Universal Design Learning, yaitu multiple means of action and expression. Arti dari pernyataan tersebut adalah mengupayakan ketersediaan berbagai fasilitas agar peserta didik dapat menunjukkan ekspresinya. Selanjutnya, nah, hal yang paling penting dalam penentuan strategi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif adalah mengenai kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, nah, perhatikan gejala fungsional peserta didik berikut ini. Sering menampilkan perilaku repetitif atau berulang-ulang, sangat fokus pada hal-hal yang tidak pantas, terobsesi pada topik pembicaraan tertentu, tidak dapat memperbaiki pertemanan, terpaku pada pengalaman sensorik tertentu. Nah, apabila anak mengalami gejala seperti di atas, maka patut diduga mengalami hambatan interaksi sosial. Ya, pertanyaan nomor 20 ya di LMS saya. Sekolah penyelenggaraan pendidikan inklusif menerapkan kurikulum yang berlaku secara nasional yang diadaptasi sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik penyandang disabilitas. Adaptasi kurikulum meliputi tujuan, materi, proses, dan juga penilaian.
Jaringan recognition dalam otak berfungsi untuk recognition untuk mengetahui tentang apa dalam pembelajaran. Soal berikutnya. Nah, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menyediakan berbagai cara keterlibatan untuk mendukung pembelajaran efektif. 2. Menyediakan berbagai sarana yang representatif untuk mendukung cara kita memberikan makna. 3. Menyediakan berbagai cara tindakan atau ekspresi untuk mendukung cara belajar yang membelajarkan peserta didik. 4. Menyediakan berbagai cara untuk mengevaluasi serta menilai peserta didik sesuai kemampuan mereka. Nah, manakah pernyataan yang sesuai dengan prinsip-prinsip UDL? Jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Ya, pertanyaan nomor 23 di sini. Tujuan pembelajaran pada kurikulum sekolah reguler diubah dan disesuaikan dengan kondisi peserta didik penyandang disabilitas. Konsekuensinya, rumusan kompetensi untuk peserta didik tersebut berbeda dengan peserta didik reguler. Penyesuaian yang berkaitan dengan KI dan KD merupakan bentuk adaptasi dari tujuan pembelajaran. Nah, Fajri sudah berkelas 4 SD. Ketika disuruh membaca, ia mengalami banyak kesulitan. Sering mengulang, terlihat berusaha keras untuk mengeja, kesulitan dalam membedakan huruf P, P, dan Q, serta tidak memahami apa yang ia baca. Fajri juga lamban dalam belajar bahasa dan memiliki kosakata yang terbatas. Berdasarkan data informasi tersebut, Fajri mengalami kesulitan belajar spesifik. Belajar spesifik yaitu bisa kita sebut sebagai disleksia. Ya, pertanyaan terakhir. Universal Design of Learning atau UDL dikembangkan berdasarkan ilmu berikut. Tentunya UDL dikembangkan berdasarkan ilmu neurologi, ilmu psikologi perkembangan, dan juga ilmu keberagaman cara belajar. Kita akan result hasilnya, Bapak dan Ibu. Iya, quiz summary. Jangan lupa klik finish quiz dan akan hasilnya. Iya, saya salah menjawab 2 ya dari 25 pertanyaan dan jawabannya 92%. Bapak dan Ibu, soal-soal yang disajikan di LMS saya mungkin akan berbeda di LMS Bapak dan Ibu, namun soal-soalnya ini akan sama, namun yang membedakan hanya penyesuaian nomornya saja. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan video ini membantu dalam menyelesaikan LMS di seri guru belajar PPSPI di SIP PKB Bapak dan Ibu. Setelah ini masih ada lanjutan yaitu pengimbasan. Selamat mengerjakan Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.